Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami bertiga Adrian Fatan Ardito, Muhammad Anif Amiruddin dan Muhammad Dafananda akan melakukan rekaman presentasi terkait tugas ekonomi pertanian, yaitu adalah review artikel dari Food Security and Free Trade, How Global Development Paradigm and Interdependency Limit the Policy Space of National Actors. Pertama, selamat menyaksikan. Jadi untuk pembukaan, pada tahun 1995, anggota World Trade Organization membuat agreement yang bernama AOA atau Agreement of Agriculture. Perjanjian ini seharusnya membuat signifikansi terhadap pasar makanan dan keamanan pangan atau suplai makanan dunia. Perjanjian ini memang membawa dampak pada negara berkembang dan negara dengan pasar berkembang atau emerging market. Tetapi sayangnya, hal tersebut tidak mengarah ke dampak positif. Pada saat agreement itu berjalan, negara besar yang menghasilkan hasil pertanian yang relatif besar, jumlahnya masif, seperti Eropa dan Amerika, mengubah sistem subsidinya yang mengarah pada peningkatan ekspor dari negara tersebut menjadi negara-negara berkembang. Next. Dan sudah terbukti bahwa AOA cenderung membantu negara yang sudah terindustrialisasi dan cenderung tidak sensitif terhadap negara berkembang. Karena adanya hal tersebut, negara berkembang menghambat perundingan WTO yang kedua. Selanjutnya, saya akan membahas peran utama keamanan pangan di global food regime. Yang pertama adalah food security itu atau keamanan pangan bisa dihubungkan ke sistem pangan, ruang berkembang, dan perkembangan global. Fokus dari perkembangan agrikultur di dunia adalah untuk mengarah pada peningkatan jumlah produksi hasil pertanian yang difokuskan pada negara berkembang. Hal ini disebut sebagai discourse proto-hegemonik pada keamanan pangan. Kunci untuk manifesto keamanan pangan adalah Rome Declaration pada tahun 1996 yang merupakan dokumen terakhir di World Food Summit. FAO menyatakan bahwa investasi pada sektor pertanian dan peningkatan hasil tani merupakan komponen kunci untuk keamanan pangan. Peningkatan mutu teknologi, integrasi kuat atas bukti sains untuk meningkatkan hasil tani atau untuk meningkatkan produksi hasil tani pada pertanian merupakan inti dari Plan of Action-nya FAO. Tetapi, sebuah asumsi mengatakan bahwa pasar yang dibentuk dan diarahkan dengan baik akan mengarah kepada keseimbangan asimetris. Oleh karena itu, negara besar dengan ekonomi yang berkembang menggunakan sistem proteksionis dan subsidi untuk mengatur keamanan pangan. Lalu, untuk meningkatkan keamanan pangan di dunia, World Bank melakukan investasi besar-besaran pada negara-negara di Afrika, terutama sub-Saharannya, pada sektor pertaniannya, meningkatkan akses teknologi pada petani, dan meningkatkan tingkat produksi hasil tani, dan juga menghilangkan barrier untuk melakukan trade, terutama trade antara negara besar dan negara yang sedang berkembang. Selanjutnya adalah trade rules dan aturan dan perkembangan perdagangan dan implikasinya pada di AOA agreement yang tadi sebelum kita bahas. Belakangan ini negosiasi WTO yang terkini dimulai pada tahun 2001 di Doha dan dinamakan dengan Doha Round. Bantuan domestik yang besar pada produsen agrikultur di kawasan negara dengan ekspor tinggi seperti Amerika Utara, Latin Amerika, dan Eropa berdampak negatif terhadap negara-negara berkembang lainnya. Seperti contohnya adalah Amerika dan Eropa secara signifikan meningkatkan biaya terhadap subsidi pada beberapa jenis tumbuhan yang mengarah pada peningkatan ekspor. Hal tersebut merugikan petani-petani lokal pada negara lain. Karena adanya AOA, WTO berhasil menghasilkan perundingan untuk menghilangkan subsidi ekspor. Tetapi untuk mengganti perundingan tersebut, maka AOA atau WTO itu mengeluarkan beberapa jenis subsidi. Next. Oke. Nah, belakangan ini AOA menghasilkan 3 jenis subsidi untuk sektor pertanian. Yang pertama itu adalah Green Box Subsidies. Subsidi yang apabila subsidi itu dikeluarkan tidak mendistorsi atau hanya sedikit mendistorsi pada perdagangan. Yang kedua adalah Blue Box Subsidies. Subsidi yang apabila diberikan memerlukan batasan produksi. Perdagangannya terdistorsi tetapi dapat diberikan.
jika terdapat kuota untuk meminimalkan perdagangan tersebut. Amber Box atau yang ketiga, subsidi yang paling mendistorsi perdagangan. Nah, negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa itu berhasil bukan merusak pasar, tapi merugikan para petani-petani lokal yang ada di negara-negara yang masih emerging. Itu rata-rata karena AOA itu yang tadi saya sudah jelaskan, itu lebih mendukung negara-negara besar dan negara-negara yang sudah terindustrialisasi. Nah, rata-rata negara-negara tersebut itu diberikan Amber Box atau subsidi yang paling mendistorsi perdagangan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkita penjelasan akan saya ambil alih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang reduction of policy space di India. Jadi sebenarnya liberalisasi ekonomi di India sejak tahun 90-an itu mempengaruhi perkembangan sektor pertanian nasional, di mana pemerintah mengurangi subsidi sektor pertanian untuk dialokasikan ke sektor-sektor lainnya. Untuk di kasus ini, India adalah salah satu negara yang menutup fleksibilitas subsidi sektor pertanian di dalam perundingan WTO dalam beberapa waktu terakhir. Dalam 2 dekade terakhir, India menjadi salah satu eksportir produk pertanian terbesar di dunia karena kebijakan ekonomi yang berorientasi ke ekspor. Bahkan India bisa dikatakan adalah eksportir pangan terbesar dunia, maka dari itu. Sekalipun neraca perdagangan negatif, sektor pertanian mengalami peningkatan ekspor 2 kali lipat dari impor sektor 1990. Sejak krisis pangan di tahun 1990-an, yang terjadi salah satunya karena bantuan dari Amerika Serikat, kebijakan pemerintah India yang signifikan adalah usaha untuk ketahanan pangan. Sudah jelas ketahanan pangan tujuan untuk mencegah krisis pangan itu terjadi lagi. Lalu, perubahan kebijakan sektor di pertanian karena ketergantungan akan energi dan pupuk minyak ini menyebabkan sektor pertanian hanya saja menjadi lebih sensitif terhadap perkembangan pasar global. Nah, untuk ini salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah Green Revolution. Green Revolution ini didukung oleh pemerintah Amerika Serikat dan Rockefeller Foundation. Namun akibatnya volatilitas sektor pertanian meningkat. Untuk keberhasilan Green Revolution, keberhasilan ini dimanfaatkan untuk memastikan kelanjutan kebijakan terkait sektor pertanian, seperti investasi teknologi pertanian. Namun membuat para petani lebih tergantung pada pemerintah. Efek negatif dari liberalisasi ekonomi ini menyebabkan petani-petani kecil dan marginal harus mengandalkan kredit informal dengan tingkat bunga yang tinggi. Dan pada akhirnya 60% dari populasi tenaga kerja India memiliki ketergantungan ekonomi akan sektor pertanian, dan 70% dari keseluruhan populasi India hidup di daerah urban. Begitu besar populasi yang bekerja di sektor pertanian ini sehingga mampu menjadi pemain politik yang vital. Jadi, dengan begitu besar jumlah populasi tenaga kerja India dan 70% populasi India, untuk semakin menjelaskan di slide berikutnya, setiap kali politisi di India ingin menang di kancah perpolitikan, maka mereka harus menerapkan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tersebut. Dan salah satu contohnya seperti ini. Dalam tahun 2014, pemilu di India, salah satu topik bahasan utamanya adalah permintaan dari serikat tani seperti peningkatan bantuan finansial dalam peningkatan teknologi pertanian, serta penghapusan legislasi tanah yang membatasi luas kepemilikan lahan. Permintaan ini dibuat oleh petani-petani kaya, sedangkan petani miskin dan marginal tidak mampu menyuarakan pendapatnya. Nah, ini jadi masalah. Sekalipun pembagian lahan telah dilakukan sejak tahun 1950-an, masih banyak lahan pertanian yang dimiliki oleh orang yang tidak berkecimpung di sektor pertanian atau terjadinya monopoli lahan. Nah, kasusnya ini adalah kebanyakan orang-orang yang memiliki lahan yang paling subur, itu bahkan mereka tidak bekerja di sektor pertanian, jadi kayak kesana tani sedikit mengendon. Jadi tidak dialokasikan lahan untuk orang-orang benar-benar bekerja di tersebut. Nah, disinilah kelihatannya pemerintah India dianggap masih belum memberikan bantuan cukup untuk para petani yang melakukan penanaman pada sifat padat modal atau capital intensive. Bagian kelima, the food security paradigm in India. Arah pertanian India ini sebenarnya masih menggunakan lintasan protektif demi menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat miskin melalui dukungan harga. Hanya saja kedua partai politik India, yaitu baik National Congress sama Partai Janata, terlihat lebih menginginkan kebijakan pertanian yang berorientasi pasar global.
Hal ini menjadi pilihan populer sejak terjadinya pengurangan proteksi dan isolasi pasar India. Nah ini, balik ke tahun 90-an tadi. Kerjasama publik privat dengan perusahaan-perusahaan seperti Monsanto, Walmart, dan Daniel Archer Mittens, nah diharapkan mampu mendorong terjadinya Green Revolution 2.0. Tapi ada kekhawatiran akan ketergantungan dengan perusahaan asing. Dan karena ini terjadi dilema kepentingan antara melindungi petani dalam negeri sendiri dan kerjasama dengan perusahaan asing. Nah, untuk itu dikejar paradigma ketahanan pangan dengan memberikan petani dalam negeri bantuan dan perlindungan serta menjamin pertumbuhan ekspor. Orientasinya tapi tetap ke capital intensif. Hanya saja pemerintah mengabaikan fakta bahwa kekurangan pangan tidak hanya disebabkan oleh kuantitas, namun juga karena kurangnya infrastruktur untuk penyimpanan dan pengiriman, berarti kurang adanya semacam gudang stok. Terjadinya kompromi antara menopang pertumbuhan industri dan memastikan bahwa lahan subur tetap tersedia untuk ekspor pertanian karena jumlah lahan yang tidak akan meningkat. Nah, akhirnya Food Security Act itu diciptakan sebagai pemastian ketahanan pangan bagi penduduk pedesaan miskin di India. Nah, India juga punya semacam rencana 5 tahun, jadi kurang lebih mirip seperti Indonesia. Dan rencana 5 tahun ini sejak tahun 90-an menjamin ketahanan pangan bagi penduduk pedesaan yang miskin dengan bantuan harga, alih-alih menciptakan ketersediaan lahan dan modal sebagai input. Nah, kenapa mereka seperti ini? Karena bagi para politisi India, pertanian padat modal dianggap sebagai satu-satunya kebijakan kuat dalam menjamin ketahanan pangan. Akibatnya, kurangan perhatian yang ditujukan kepada petani kecil. Oleh karena itu, banyaknya orang kehilangan hak milik tanah karena kasta dan kekurangan aktifan pemerintah dalam menstabilisasi kekuasaan kebijakan pembayaran lahan. Jadi, untuk yang kasus ini sebenarnya banyak petani-petani kaya yang mereka rata-rata kastanya jauh lebih tinggi dibandingkan petani-petani India miskin yang kastanya itu rata-rata Waisya. Pokoknya kastanya lebih di bawah orang-orang petani kaya. Akhirnya mereka nggak sanggup untuk memiliki lahan. Akhirnya mereka terpaksa harus menjual dengan harga. Mereka harus dijual ke petani-petani kaya. Akhirnya makin menjomplang. Ujung-ujungnya pemerintah India dalam prosesnya mematuhi kebijakan internasional dengan mengorbankan kepentingan penduduk pedesaan. Tadi India, tapi sekarang kita akan bicara tentang Afrika Selatan. Bedanya, di Afrika Selatan lebih sedikit persentase jumlah penduduk pedesaan, 39% dari keseluruhan populasi. Dan kontribusi sektor pertanian terhadap keseluruhan perekonomian hanya sekitar 2,5%. Sektor pertanian di Afrika Selatan itu konsentrasi di antara 35.000 petani komersial yang memiliki jatah tanah subur yang terbesar. Dan ini sebenarnya masih memang masih ada hubungannya sama kasus apartheid di Afrika Selatan. Dan ini embargo internasional akibat apartheid meninggalkan banyak sektor perekonomian dalam tingkat besar. Sehingga liberalisasi ekonomi pasca apartheid mengurangi subsidi untuk sektor pertanian, memicu terjadinya konsolidasi dan tingkat ekspor yang lebih tinggi. Output sektor pertanian dipertahankan dengan mengandalkan input seperti bibit, pupuk, dan pestisida di tengah kompetisi dengan impor dari negara luar seperti Monsanto, raksasa sektor pertanian, sama seperti India, tapi agak sedikit beda. Dan untuk 65% dari pupuk yang dipakai Afrika Selatan adalah pupuk hasil impor, dan kebanyakan mereka hanya berasal dari satu negara, Amerika salah satunya. Dan diabaikan sektor pertanian di tengah liberalisasi ekonomi ini membuat para petani-petani di Afsal itu mengambil kesulitan. Dan serikat taninya itu berusaha melobi pemerintah melalui jalur politik untuk kembali memproduksi sektor pertanian. Dan tujuan apa? Demi mengatasi kompetisi dari negara-negara luar yang kebanyakan nanti bakal mengimpor, dan mereka bakal mengimpor bahan pangan dari negara-negara luar. Dan pada akhirnya pemerintah Afrika Selatan pun pelan-pelan mulai kembali mendukung sektor pertanian. Hanya saja belum optimal. Hanya memastikan lingkungan tani yang kondusif bagi jalan investasi. Para petani pun mulai merasakan keuntungan. Sekalipun begitu, jadi sekalipun sektor pertanian belum benar-benar kembali didukung, tapi mereka mulai mendapatkan benefit dari bantuan pemerintah. Petani mulai merasakan keuntungan akibat liberalisasi ekonomi dan bahkan memperluas pertaniannya ke daerah selatan di negara Afsal. Kebijakan-kebijakan ini seperti distribusi ulang lahan, kebanyakan dimiliki oleh petani kulit putih akibat apartheid, didistribusikan ke petani-petani kulit hitam. Nah, ini bisa dibuat dengan bantuan World Bank, dengan sistem seperti willing seller dan willing buyer. Perwakilan organisasi-organisasi yang bekerja dengan pedesaan miskin meratapi bagaimana agen
Hanya saja bagaimana agen pemerintah pusat ini memiliki perspektif sempit dan usaha membangun sektor pertanian di pedesaan miskin. Nah, untuk sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah kita tadi membahas tentang paradigma ketahanan pangan di India, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai ketahanan pangan di Afrika Selatan. Slide sebelumnya dong. Slide sebelumnya dong, tolong. Nah, jadi yang pertama, slide yang nomor 7. Nah, jadi salah satu cara untuk menjamin ketahanan pangan itu di Afrika Selatan yang pertama adalah dengan cara pengembangan sektor agrikultur dan juga reformasi lahan berdasarkan growth oriented dan juga commercial objective. Nah, di sini kita mengetahui bahwa dengan adanya apartheid, Afrika Selatan dipaksa bergantung pada ekspor. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa dengan adanya ketergantungan ekspor, terus juga kompetisi internasional dan regulasi komersial di pasar internasional. Nah, dianggap pertanian skala besar adalah satu-satunya cara untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, juga salah satu hal penting dalam ketahanan pangan di Afrika Selatan yaitu adalah keterbukaan dalam perumusan kebijakan dan integritas diperlukan. Nah, mengingat apabila pengambilan keputusan tidak berjalan dengan baik, nah akan berpengaruh kepada masyarakat miskin. Next. Nah, setelah berbincang mengenai agreement di dunia dan kita melihat kasus di India lalu di Afrika Selatan, nah kita sampai pada kesimpulan di mana liberalisasi di sektor pertanian dengan menggunakan EOA atau Agreement on Culture berkontribusi terhadap global food regime yang berkaitan dengan agricultural development. Nah, namun developmentnya ini, pengembangannya ini tidak bisa dibilang tidak cocok untuk negara berkembang karena perjanjian ini yang dikeluarkan oleh WTO ini lebih mendukung negara yang sudah besar atau negara industri. Nah, di sini kita lihat sektor agrikultur di negara seperti India dan Afrika Selatan mendapatkan keuntungan dari peluang ekspor dan tanaman komersil serta capital intensive farming. Namun dengan terkonsentrasinya pada sektor tersebut menyebabkan marginalisasi pada petani miskin. Nah, dampaknya dari marginalisasi ini, di mana kita tahu kan EOA ini lebih menguntungkan negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi atau negara industri. Nah, negara seperti India dan Afrika Selatan itu lebih menggunakan perjanjian regional dan bilateral. Namun dampaknya apa? Nah, semakin termarginalisasi akibat perjanjian tersebut, nah maka petani tersebut makin lama semakin miskin dan lambat laun akan keluar dari sektor pertanian. Nah, lalu juga dengan semakin termarginalisasinya para petani miskin, nah meningkatkan masyarakat rentan miskin dan mengurangi ketahanan terhadap krisis. Nah, kemiskinan ini sempat didemonstrasikan oleh petani di Afrika Selatan pada tahun 2012 yang menuntut reformasi lahan, sehingga untuk mengembangkan ketahanan pangan, keberlanjutan pertanian itu masih diperlukan antara keterkaitan antara baik itu stakeholder terkait dan juga petani di negara tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.